Tak ada yang tahu. Siswi pendiam ini hidup bersama ayahnya yang sehari-hari memulung demi membiayai sekolahnya. Setiap pagi, ia berjalan masuk gerbang dengan kepala tertunduk, menahan ejekan teman-teman dan tatapan merendahkan guru. Hingga suatu hari, di hadapan seluruh murid, kepala sekolah menghinanya bersama sang ayah. Tapi, 7 hari kemudian, sebuah rahasia besar terbongkar dan membuat seluruh sekolah terdiam. Di balik senyum tipisnya, Aulia menyimpan luka yang dalam. Setiap pagi, ia masuk gerbang sekolah dengan kepala tertunduk, menggenggam tangan ayahnya yang berpakaian lusuh dan memanggul karung goni. Tatapan merendahkan guru dan ejekan teman-teman menjadi santapan sehari-hari. Namun, tak ada yang tahu, di balik penampilan sederhana itu, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah pandangan seluruh sekolah hanya dalam 7 hari. Pagi itu, udara di halaman sekolah masih dipenuhi aroma embun dan suara burung yang bersahutan dari pepohonan di sekitar gerbang. Siswa-siswi berseragam putih abu-abu mulai berdatangan, sebagian diantar orang tua dengan mobil mengkilap, sebagian lainnya berboncengan motor dengan wajah ceria. Di sudut jalan yang menuju ke gerbang, terlihat Aulia berjalan perlahan. Ia mengenakan seragamnya yang rapi. Jilbab abu-abu menutupi rambutnya dengan sempurna. Namun, ada sesuatu pada cara ia melangkah. Kepalanya sedikit menunduk, langkahnya pelan, seolah mencoba membuat dirinya sekecil mungkin agar tak terlihat oleh mata orang lain. Di sisi Aulia, berjalan seorang pria parubaya. Kulitnya legam terbakar matahari. Tubuhnya kurus namun berotot karena kerja keras. Bajunya lusuh, celananya penuh bercak noda, dan di pundaknya tergantung sebuah karung goni besar yang setengah terisi botol plastik dan kaleng bekas. Dialah ayah Aulia, yang setiap pagi sebelum dan sesudah mengantar anaknya ke sekolah, memulung sampah dari jalanan, pasar, dan terkadang dari sekolah itu sendiri. Beberapa murid yang sedang bercanda di depan gerbang mulai melirik ke arah mereka. Ada yang saling menyikut, ada yang menutup mulut menahan tawa. Tuh kan, anak pemulung, bisik seorang siswi pada temannya, diiringi senyum sinis. Temannya membalas dengan tatapan penuh ejekan. Pantas aja nggak pernah ikut ekskul, mungkin sibuk bantuin bapaknya nyari rongsokan. Aulia mendengar itu. Hatinya perih, tapi ia tetap menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Sang ayah, meski juga mendengar, pura-pura tidak peduli. Hanya tatapan matanya yang sedikit berubah, seolah berusaha menahan rasa sakit di dadanya. Begitu masuk ke halaman sekolah, beberapa guru sedang berdiri menyambut murid. Salah satunya adalah kepala sekolah, Bu Ratna, wanita parubaya yang dikenal tegas, bahkan cenderung galak. Ia memandang Aulia dan ayahnya dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya dingin, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sulit diartikan. Pagi itu ada rapat orang tua murid di aula besar sekolah. Semua wali murid duduk rapi di kursi yang sudah disusun berbaris. Ayah Aulia duduk di barisan belakang, mencoba tidak menarik perhatian. Tapi, penampilannya yang lusuh membuat beberapa orang tua melirik sambil berbisik-bisik. Ada yang memandang iba, tapi lebih banyak yang memandang merendahkan. Acara dimulai. Kepala sekolah berdiri di panggung, memegang mikrofon. Suaranya lantang, penuh wibawa. Ia berbicara tentang pentingnya kerjasama antara sekolah dan orang tua demi kemajuan siswa. Namun, tanpa disangka, ucapannya mulai mengarah ke hal yang lebih personal. Saya sering melihat, ada wali murid yang tidak memperhatikan penampilan ketika datang ke sekolah. Bagaimana anaknya mau berprestasi, kalau orang tuanya saja tidak bisa memberi contoh yang baik? Katanya, sambil menatap ke arah ayah Aulia. Beberapa kepala mulai menoleh, melihat siapa yang dimaksud. Ruangan menjadi hening sesaat. Ayah Aulia tetap duduk, wajahnya berusaha tenang, tapi jemarinya menggenggam lutut dengan kuat.
Aulia, yang duduk di sebelahnya, menunduk semakin dalam. Pipinya mulai panas, bukan karena malu pada ayahnya, tapi karena marah pada perlakuan yang begitu merendahkan itu. Bu Ratna melanjutkan, "Kita ini sekolah unggulan. Tolong, jaga citra sekolah. Datanglah dengan pakaian pantas, jangan terlihat seperti..." Ia berhenti sejenak, matanya kembali melirik ayah Aulia, orang yang tidak punya kepedulian terhadap pendidikan anak. Beberapa orang tua murid tersenyum simpul, bahkan ada yang menahan tawa. Aulia ingin sekali berdiri dan membela ayahnya, ingin berteriak bahwa penampilan bukanlah segalanya, bahwa kerja keras ayahnya jauh lebih mulia daripada pakaian bagus yang dipakai hanya untuk pamer. Tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Rapat itu terus berlanjut, tapi bagi Aulia dan ayahnya, setiap menit terasa seperti jarum yang menusuk. Ketika acara selesai, mereka berjalan keluar aula tanpa bicara. Ayah Aulia mencoba tersenyum, menepuk lembut bahu putrinya. "Nak, jangan diambil hati. Ayah sudah biasa," ucapnya pelan. Namun Aulia tahu, kata-kata itu hanyalah perisai. Di balik senyum tipis ayahnya, ada luka yang dalam, dan luka itu kini juga menjadi miliknya. Hari itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang membuat Aulia semakin terpuruk. Teman-teman di kelas mulai berani mengejek secara terang-terangan. Ada yang pura-pura menutup hidung saat ia lewat. Ada yang berbisik-bisik sambil menoleh ke arahnya. Guru-guru pun, meski tidak sejelas Bu Ratna, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Lebih dingin, kurang peduli. Namun, Aulia tidak pernah membalas. Ia hanya belajar lebih giat, menunduk lebih dalam, dan berharap waktu bisa menghapus rasa sakitnya. Tapi ia tidak tahu bahwa 7 hari kemudian, semua orang yang pernah merendahkannya akan menyaksikan kenyataan yang membuat mereka menundukkan kepala. Kali ini bukan karena meremehkan, tetapi karena malu. Sejak kejadian di aula sekolah itu, hidup Aulia berubah drastis. Sebelumnya, ia memang dikenal pendiam, jarang bergaul, tapi setidaknya masih punya beberapa teman dekat. Namun, setelah tatapan dan kata-kata menusuk dari Bu Ratna, kepala sekolah yang seharusnya melindungi siswanya, semuanya menjadi berbeda. Hari pertama setelah rapat itu, Aulia melangkah masuk ke kelas dengan rasa canggung. Ia bisa merasakan bahwa bisik-bisik sudah mendahuluinya. Beberapa murid melirik, tersenyum sinis, lalu menoleh kembali ke temannya sambil tertawa pelan. Tidak ada yang secara langsung berkata-kata di hadapannya, tapi tatapan itu sudah cukup untuk membuat dadanya sesak. Jam istirahat, ketika Aulia hendak keluar untuk ke kantin, 2 siswi yang duduk di dekat pintu tiba-tiba berbisik cukup keras untuk ia dengar. Itu yang bapaknya dimarahi Bu Ratna, kan?" Iya, yang bapaknya pemulung itu. Loh, pantas aja dia nggak pernah bawa bekal mahal, cuma bawa air putih terus." Aulia pura-pura tidak mendengar. Ia berjalan melewati mereka sambil menunduk, berusaha mengabaikan setiap kata yang menusuk telinganya. Namun, di dalam hati, rasa perih itu semakin membesar. Bukan hanya murid-murid yang berubah. Ada beberapa guru yang kini memperlakukannya dengan nada berbeda. Guru matematika yang dulu sering memuji hasil ujiannya kini hanya memberikan senyum tipis tanpa komentar. Guru olahraga yang biasanya mengajaknya bercanda, kini hanya sekadar menyuruhnya bergabung tanpa perhatian lebih. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika ia melihat ayahnya tetap setia menunggu di depan gerbang setiap pulang sekolah, dengan pakaian yang sama lusuhnya, karung goni yang sama beratnya, dan senyum yang sama tulusnya. Seolah semua hinaan yang mereka terima tidak pernah ada. Suatu sore, setelah jam sekolah selesai, Aulia berjalan keluar gerbang. Di sisi kanan, beberapa murid laki-laki bercanda sambil menunjuk ke arah ayahnya. Itu bapak kamu, kan? Wah, dapat berapa kilo hari ini?"
Pak. Kalimat itu diikuti tawa yang memecah udara. Aulia ingin sekali berbalik dan membalas, tapi sebelum ia sempat, ayahnya hanya tersenyum. Kerja itu nggak perlu malu, Nak, katanya sambil menepuk pelan punggung Aulia. Yang penting halal dan kita nggak merugikan orang lain. Kata-kata itu, meski sederhana, justru membuat Aulia semakin ingin menangis. Bagaimana mungkin ayahnya bisa tetap sabar, sementara ia sendiri rasanya sudah ingin menyerah? Malam itu, di rumah kontrakan kecil mereka, Aulia duduk di meja belajar yang terbuat dari kayu lapuk. Buku-buku sekolahnya terbuka, tapi pikirannya melayang. Ayahnya sedang duduk di lantai, menambal karung goni yang mulai robek, sambil sesekali tersenyum memandang putrinya. Ayah nggak apa-apa, kan? Diperlakukan seperti itu? Tanya Aulia akhirnya, suaranya bergetar. Ayahnya terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ayah sudah melewati hal yang lebih buruk dari ini. Nak, ayah kuat bukan karena nggak pernah sakit hati, tapi karena tahu kalau marah atau benci nggak akan membuat hidup kita lebih baik. Justru, kita harus buktikan lewat perbuatan. Jawaban itu membuat Aulia tertegun. Ia tahu ayahnya berbicara dari hati yang dalam. Namun, rasa perih tetap tinggal. Keesokan harinya, kejadian yang lebih memalukan terjadi. Ayahnya diminta oleh petugas kebersihan sekolah untuk membantu memindahkan tumpukan botol plastik bekas di halaman belakang. Entah bagaimana, beberapa murid melihatnya. Mereka langsung memanggil teman-temannya, dan dalam waktu singkat, sekelompok siswa berdiri sambil menertawakan pemandangan itu. Aduh, bapak kamu kerja di sekolah ini, ya? Pantesan kamu betah, ujar seorang siswa laki-laki sambil tertawa terbahak-bahak. Dari kejauhan, Aulia melihat itu semua. Ia ingin berlari menghentikan mereka, tapi kakinya terasa berat. Hatinya seolah diremas. Ayahnya tidak mengatakan apa-apa. Ia tetap menunduk, bekerja dengan tenang, meskipun jelas ia tahu dirinya sedang ditertawakan. Perlakuan seperti itu terus berulang hampir setiap hari. Ada saja murid yang sengaja menjatuhkan komentar menyakitkan, atau guru yang bersikap dingin. Aulia mulai sering makan sendirian di kantin, duduk di pojok kelas saat jam istirahat, dan jarang mengangkat tangan ketika guru bertanya, meski ia tahu jawabannya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak berubah. Ayahnya tidak pernah melewatkan satupun pagi untuk mengantarnya ke sekolah. Dan setiap kali Aulia menoleh, ia melihat senyum yang sama. Senyum itu tidak dibuat-buat, tapi juga bukan senyum yang tanpa beban. Itu adalah senyum yang penuh kesabaran dan keyakinan bahwa semua ini suatu hari akan terbayar. Aulia tidak tahu bahwa kesabaran ayahnya bukan hanya kebiasaan hidup miskin, tapi sebuah perhitungan yang matang. Sebuah rahasia besar yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Aulia sendiri. Sebuah kebenaran yang, ketika terungkap nanti, akan membuat semua orang yang pernah meremehkan mereka merasa terpukul dan menyesal. 7 hari telah berlalu sejak peristiwa di aula yang menggores harga diri Aulia dan ayahnya. Selama itu pula, setiap langkah Aulia menuju sekolah terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap pagi, tatapan merendahkan guru, senyum sinis murid-murid, dan bisik-bisik yang menyayat hati seolah tak pernah hilang. Hari itu, sekolah sedang bersiap untuk acara besar, perayaan ulang tahun sekolah yang ke-25. Spanduk besar berwarna biru dan emas sudah dipasang di gerbang, bertuliskan, bersama meraih prestasi, bersama mengukir sejarah. Aula sekolah dihias dengan balon dan rangkaian bunga segar. Semua guru, murid, dan wali murid hadir, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aulia duduk di barisan belakang bersama teman-teman sekelasnya. Ia mengenakan seragam rapi, jilbab disetrika halus, namun wajahnya tetap terlihat muram. Sejak pagi,
Ia belum tersenyum sedikit pun. Sementara itu, ayahnya datang mengenakan kemeja lama yang sudah pudar warnanya. Pakaian itu mungkin satu-satunya yang sedikit lebih layak dibanding baju lusuh yang biasa ia kenakan saat memulung. Ia duduk di pojok aula, sendirian, tidak banyak bicara. Beberapa orang tua murid yang duduk dekatnya berpindah kursi perlahan, seolah takut bersentuhan dengannya. Acara dimulai. Kepala sekolah, Bu Ratna, naik ke panggung dengan langkah percaya diri. Ia memegang mikrofon. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul merayakan ulang tahun sekolah kita yang tercinta. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya para donatur yang telah mendukung sekolah ini. Suasana menjadi hangat ketika MC mulai membacakan daftar donatur. Satu persatu nama disebut, disambut tepuk tangan meriah. Namun, di bagian akhir, MC tersenyum lebar dan berkata, "Dan untuk penutup, mari kita sambut donatur terbesar sekaligus tamu kehormatan kita, Bapak Harun." Aulia menoleh cepat. Nama itu begitu familiar. Itu nama ayahnya. Tapi, bagaimana mungkin? Ia melihat ke arah ayahnya yang duduk di pojok. Pria itu tersenyum pelan, lalu berdiri. Saat ia berjalan ke panggung, semua mata mengikuti setiap langkahnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah saat di belakang panggung, dua orang panitia menyerahkan jas hitam dan dasi kepada ayahnya. Dengan tenang, ia memakainya di depan semua hadirin. Transformasinya begitu drastis, dari seorang pria lusuh menjadi sosok yang gagah dan berwibawa. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh aula. "Itu ayahnya Aulia, kan? Kok bisa rapi begitu?" katanya pemulung. Aulia terpaku di kursinya. Ia tak pernah melihat ayahnya seperti ini. Bu Ratna, yang masih berdiri di panggung, terlihat kaku. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Ayah Aulia mengambil mikrofon dari MC. Suaranya tenang namun tegas. "Selamat pagi semua. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya Harun, ayah dari Aulia, siswi kelas 2 di sekolah ini. Selama ini mungkin banyak dari Anda mengenal saya sebagai seorang pemulung. Dan memang, itu benar, setidaknya di mata Anda." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah barisan guru dan murid. "Saya berpakaian sederhana, bahkan sering terlihat memulung, bukan karena saya miskin, tapi karena saya ingin melihat sejauh mana orang menilai seseorang dari penampilan, dan sejauh mana orang menghargai tanpa melihat status." Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. "Saya adalah pendiri sekaligus pemilik yayasan yang membangun sekolah ini. Selama ini, saya ingin memastikan bahwa sekolah yang saya dirikan tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki karakter yang menghargai semua orang, tanpa memandang latar belakang. Sayangnya, beberapa hari lalu saya menyaksikan sendiri bagaimana anak saya dan saya diperlakukan dengan hinaan dan ejekan, bahkan di depan umum." Aulia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ayahnya melanjutkan, "Pendidikan bukan hanya soal buku dan angka ujian. Pendidikan adalah soal hati. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, semua ilmu itu tidak akan berarti apa-apa." Beberapa guru mulai menunduk. Murid-murid yang dulu mengejek Aulia kini tak berani menatap ke depan. Ayah Aulia kemudian menoleh ke arah Bu Ratna. "Sebagai pemilik yayasan, saya punya tanggung jawab untuk memastikan lingkungan sekolah ini bersih dari perilaku merendahkan dan membuli. Dan mulai hari ini, saya akan mengambil langkah tegas." Tepuk tangan mulai terdengar dari sudut-sudut aula, diawali oleh beberapa wali murid yang terharu. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi campuran rasa kagum dan penyesalan. "Aulia,
yang sejak awal hanya terdiam, kini berdiri dan berjalan ke panggung. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Air mata mengalir deras di pipinya. "Ayah," bisiknya lirih. Ayahnya membalas pelukan itu. "Ayah janji, mulai sekarang, kamu gak akan sendirian lagi." Momen itu menjadi puncak dari semua rasa sakit yang mereka alami selama ini. Namun, di balik air mata, ada rasa lega dan kebanggaan yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Suasana aula sekolah yang awalnya riuh kini hening. Semua pasang mata tertuju pada sosok pria parubaya yang berdiri gagah di tengah panggung. Bapak Harun, yang selama ini dikenal hanya sebagai seorang pemulung, ayah dari siswi pendiam bernama Aulia. Tadi pagi, ia masuk aula dengan langkah sederhana, mengenakan kemeja lama. Namun kini, setelah menerima jas hitam dan dasi dari panitia, sosok itu berubah total. Tidak ada lagi kesan lusuh dan lelah. Yang ada hanyalah kewibawaan seorang pemimpin sejati. Cahaya lampu panggung memantulkan kilau sepatu kulitnya, menegaskan bahwa hari ini adalah hari yang berbeda. Di belakang, Aulia berdiri kaku, matanya membulat tak percaya. Ia tak pernah melihat ayahnya seperti ini, berdiri penuh percaya diri di hadapan ratusan orang, berbicara dengan suara yang tegas namun tenang. Bapak Harun menatap seluruh hadirin. "Saya tahu, banyak di antara Anda yang heran. Selama bertahun-tahun, Anda melihat saya mengumpulkan botol bekas, memanggul karung goni, dan mengenakan pakaian lusuh. Itu bukan kebetulan. Saya sengaja melakukannya." Bisik-bisik mulai terdengar di sudut ruangan. Ada yang membeku di tempat. Ada yang saling menatap dengan ekspresi kaget. "Saya melakukannya bukan karena saya miskin," lanjutnya, "melainkan untuk melihat sejauh mana karakter manusia diuji. Bagaimana kita memperlakukan seseorang yang terlihat lemah? Bagaimana kita memandang mereka yang kita anggap tidak setara? Dan yang paling penting, apakah kita benar-benar memahami makna pendidikan yang sesungguhnya?" Ucapan itu seperti menampar banyak orang di ruangan itu. Beberapa wali murid mulai menunduk, guru-guru saling bertukar pandang, dan murid-murid yang biasa mengejek Aulia kini duduk diam tanpa suara. "Saya adalah pendiri sekaligus pemilik yayasan yang membangun sekolah ini," tegas Bapak Harun. "Setiap bata, setiap meja, setiap buku di sekolah ini, ada campur tangan saya di dalamnya. Dan saya percaya, pendidikan tidak boleh hanya memandang nilai akademik, tetapi juga membentuk hati yang berbelas kasih." Sorot matanya kini beralih kepada kepala sekolah, Bu Ratna, yang berdiri kaku di sisi panggung. Wajahnya pucat, keringat mulai membasahi pelipisnya. Namun, apa yang saya lihat minggu lalu sangat mengecewakan. Saya dan anak saya dipermalukan di depan umum. Itu bukan hanya menyakiti perasaan kami, tapi juga mencoreng nama sekolah yang seharusnya menjadi rumah bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka. Bu Ratna mencoba tersenyum, tetapi senyum itu kaku. "Bapak, saya..." Bapak Harun mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata itu. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perlakuan merendahkan terhadap orang lain. Terlebih jika itu dilakukan oleh seorang pendidik. Ruangan kembali hening. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak Harun menarik napas dalam-dalam. "Mulai hari ini, saya akan mengambil langkah tegas. Pihak yayasan telah memutuskan untuk memberhentikan kepala sekolah yang tidak mampu menjaga martabat siswanya. Saya ingin sekolah ini menjadi tempat yang aman, penuh rasa hormat, dan bebas dari perilaku merendahkan." Terdengar desahan terkejut dari beberapa guru dan murid. Bu Ratna menunduk, menyadari bahwa semua sudah terlambat. Lalu, Bapak Harun menoleh ke arah Aulia. "Nak, ke sini." Aulia berjalan pelan ke arah ayahnya. Langkahnya gemetar.
Begitu sampai di sampingnya, Bapak Harun memeluknya erat-erat. "Maafkan ayah, karena membiarkan kamu menanggung semua ini sendirian. Tapi ayah ingin kamu tahu, kamu adalah anak yang kuat. Ayah bangga padamu." Air mata Aulia mengalir deras. "Ayah, aku nggak marah. Aku cuma nggak sangka ayah punya alasan sebesar ini." Pelukan mereka menjadi pusat perhatian seluruh aula. Tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin keras dan meriah. Beberapa wali murid berdiri, ikut bertepuk tangan. Bahkan ada guru yang terlihat menyeka air matanya. Bapak Harun mengangkat mikrofon lagi. "Saya ingin kita semua belajar dari ini. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Setiap orang punya cerita yang tidak kita ketahui. Dan setiap orang berhak dihormati, apapun latar belakangnya." Tepuk tangan kembali bergema. Kali ini lebih lantang, menggema di seluruh aula. Aulia menatap ke arah kerumunan. Murid-murid yang dulu mengejeknya kini tidak berani menatap balik. Ada rasa lega di dadanya. Bukan karena mereka akhirnya tahu siapa ayahnya sebenarnya, tetapi karena kebenaran telah terungkap. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Aulia dan ayahnya, tetapi juga bagi seluruh sekolah. Semua orang yang pernah memandang rendah kini belajar bahwa harga diri dan kebaikan hati jauh lebih berharga daripada status atau penampilan. Hari itu, setelah perayaan ulang tahun sekolah berakhir, suasana aula masih menyisakan riak emosi yang sulit dilupakan. Beberapa wali murid menghampiri Aulia dan ayahnya, menyalami dengan penuh hormat, bahkan ada yang meminta maaf secara langsung. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan sikap para guru dan murid. Mereka yang dulu menatap Aulia dengan merendahkan kini menunduk dalam-dalam ketika berpapasan. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis. Tidak ada lagi tawa mengejek di belakang punggungnya. Keesokan harinya, pengumuman resmi ditempel di papan informasi sekolah. Tulisannya singkat namun tegas. Pemberitahuan. Berdasarkan keputusan Yayasan Pendidikan Harun Sejahtera, terhitung mulai hari ini, Kepala Sekolah, Ibu Ratna Wulandari, resmi diberhentikan dari jabatannya. Dewan Yayasan. Pengumuman itu langsung menjadi bahan pembicaraan seluruh warga sekolah. Murid-murid membacanya dengan wajah terkejut. Beberapa guru berbisik-bisik sambil menahan ekspresi kaget. Tidak ada yang berani bersuara keras, tapi semua tahu penyebabnya. Aulia berjalan melewati papan pengumuman itu dengan langkah mantap. Tidak ada rasa puas berlebihan di wajahnya. Justru ada ketenangan yang baru pertama kali ia rasakan setelah berbulan-bulan menahan perasaan. Di kelas, suasana berbeda. Teman-teman yang dulu menghindar kini mulai mencoba mengajak bicara. Ada yang memberanikan diri duduk di sebelahnya saat jam istirahat. Ada yang menawari makanan dari kotak bekal mereka. Aulia menerima dengan sopan, meski dalam hati ia tahu, tidak semua perubahan ini datang dari hati yang tulus. Namun, ia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Guru-guru pun mulai memperhatikannya kembali. Saat pelajaran matematika, guru yang dulu hanya memberinya senyum tipis kini kembali memuji jawabannya di depan kelas. Guru olahraga bahkan memanggilnya untuk menjadi salah satu perwakilan kelas di lomba voli antar angkatan. Sementara itu, Bapak Harun memanfaatkan momen ini untuk mengadakan program baru di sekolah. Ia memerintahkan agar semua murid dan guru mengikuti kelas karakter, sebuah kegiatan mingguan di mana mereka belajar tentang empati, menghargai perbedaan, dan membantu sesama tanpa memandang status sosial. Ia juga memberikan beasiswa khusus bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, agar tidak ada lagi yang merasa terpinggirkan. Perubahan itu mulai terasa. Murid-murid yang dulu jarang berbicara kini lebih berani mengungkapkan pendapat. Mereka belajar untuk saling menghormati. Bahkan,
Ada beberapa yang secara sukarela membantu petugas kebersihan membersihkan halaman sekolah setiap minggu, tanpa malu atau takut diejek. Namun, ada satu momen yang membuat Aulia benar-benar tersentuh. Suatu sore, ia melihat beberapa murid yang dulu paling sering mengejeknya, kini duduk di halaman belakang bersama seorang anak kelas 10 yang baru pindah ke sekolah. Anak itu memakai seragam bekas dan sepatu yang sudah usang. Tidak ada tawa mengejek, tidak ada bisik-bisik sinis, hanya obrolan hangat dan senyum ramah. Aulia tersenyum kecil. Mungkin, perubahan itu memang benar-benar tulus. Di rumah, Bapak Harun duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Aulia duduk di sampingnya. "Ayah," katanya pelan. "Kenapa ayah nggak langsung bilang dari awal kalau ayah pemilik sekolah?" Bapak Harun tersenyum, menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. "Karena ayah ingin kamu belajar satu hal penting. Nak, dunia ini penuh orang yang menilai dari luarnya saja. Tapi kalau kamu kuat, sabar, dan tetap rendah hati, kamu akan membuktikan nilai dirimu sendiri, tanpa harus berteriak." Aulia terdiam, mencerna kata-kata itu. Tapi rasanya sakit sekali, "Yah." "Ayah tahu," jawabnya lembut. "Tapi sakit itulah yang membuat kita menghargai kebaikan lebih dalam. Dan sekarang, lihat, bukan hanya kamu yang berubah, tapi seluruh sekolah ini juga berubah." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati angin sore yang bertiup pelan. Di kejauhan, suara anak-anak kecil bermain terdengar samar. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka telah melewati ejekan, penghinaan, dan perlakuan tidak adil. Tapi semua itu berujung pada satu hal, kebenaran akhirnya menang. Dan yang lebih penting, kebaikan hati terbukti mampu mengubah bukan hanya pandangan orang, tapi juga seluruh lingkungan. Aulia tahu, hidup di luar sana tidak selalu ramah. Akan ada lagi orang yang meremehkan, menilai dari penampilan, atau bahkan mencoba menjatuhkan. Tapi sekarang, ia tidak takut. Karena ia telah melihat sendiri bahwa harga diri dan keteguhan hati adalah pelindung terkuat yang dimiliki seseorang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Tidak ada lagi tatapan merendahkan di gerbang sekolah. Tidak ada lagi tawa sinis saat ia berjalan bersama ayahnya. Yang ada hanyalah senyum ramah, sapaan hangat, dan rasa hormat. Dan setiap kali Aulia melangkah masuk ke sekolah, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bukan karena ingin pamer, tapi karena ia tahu, ia dan ayahnya telah mengajarkan pelajaran paling berharga yang pernah ada di sekolah itu. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Karena di balik penampilan sederhana, bisa tersimpan kekuatan dan kemuliaan yang tak ternilai harganya. Sahabat cerita Aulia, kisah ini mengingatkan kita bahwa penampilan bukanlah cermin sejati nilai seseorang. Di balik wajah sederhana, bisa tersimpan perjuangan, kekuatan, dan kemuliaan yang luar biasa. Jangan pernah terburu menilai, karena setiap orang membawa cerita yang mungkin tak pernah kita pahami. Hargai setiap langkah orang lain, sekecil apapun itu, karena kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Semoga kita semua belajar untuk lebih menghormati dan menghargai sesama, apapun latar belakangnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung terus channel Cerita Aulia dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, setiap kisah punya pelajaran, jika kita mau mendengarkan.